وعلم المكاشفة والبشيرة يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. Amma ba'd. Para jamaah yang sangat saya sayangi, saya hormati rahimakumullah, di penghujung tahun 2025 kita berharap mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita terus dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah fi taatillah untuk memasuki tahun 2026 ke depan dengan harapan yang jauh lebih baik, lebih maslahah dan lebih barokah. Karenanya mari kita awali majelis ngaji hari ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian nanti kita sambung dengan membaca suratul Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca 11 kali dengan penuh keyakinan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa diberikan keselamatan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Yang sedang sakit atau mungkin ada keluarganya yang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Yang sedang susah, apapun permasalahan yang dihadapi, semoga segera dibahagiakan. Yang sedang kesulitan, apapun persoalannya, mudah-mudahan segera dimudahkan. Yang sedang keberatan, mudah-mudahan segera diringankan. Yang sedang kekurangan, mudah-mudahan segera dicukupkan. Yang sedang ruwet, seret, macet, semoga segera dilancarkan. Yang ribut, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang masih punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang sedang menunggu datangnya jodoh, semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu datangnya kematian, ya kan semuanya, semoga ketika waktunya tiba nanti dikaruniai husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia sampai ke surga. Mari kita baca basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan niat sebagaimana tadi yang kita sampaikan, Fatihah nanti pas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi yang ikhlas kita mendoakan saudara-saudara kita terutama yang di wilayah-wilayah yang kemarin terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan di beberapa daerah di Indonesia. Yang meninggal mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan iman, yang diselamatkan Allah semoga diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan, mudah-mudahan diberikan pahala yang besar, juga diberikan ganti yang jauh lebih baik. Sebagaimana kalau kita mendengar ada saudara kita yang tertimpa musibah, itu ujian, kita dianjurkan untuk mendoakan Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlufhum khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada mereka saudara-saudara saya yang sedang ditimpa musibah. Di dalam musibah yang mereka terima, semoga Engkau berikan pahala yang besar. Dan ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka dengan ganti yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan negara kita Indonesia senantiasa diselamatkan oleh Allah, dijaga keutuhannya, tetap guyup, rukun, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman seperti yang dicontohkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Taiwan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari dengan penuh keikhlasan kita hadiahkan suratul Fatihah untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Mudah-mudahan tetap aman, utuh, ke depan makin sejahtera, makin maslahah dan barokah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita niatkan pula untuk kita semua dan keluarga kita, terutama yang berada di negeri Taiwan ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam bekerja, diberikan kelancaran, dan apapun pekerjaannya mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca shalawat Maria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sama-sama kita taklimi para alim ulama, para imam masjid, kemudian para kasepuhan yang sama-sama kita
hormati segenap pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, para pengurus ranting yang berkesempatan hadir berikut kelembagaan dan banom-banomnya semuanya yang kita hormati, Ketua Dewan Cabang Istimewa PSHT Taiwan beserta seluruh pengurus, Ketua Cabang Khusus PSHT Taiwan bersama seluruh pengurusnya yang kita hormati, kadang sedulur dari persaudaraan setia hati teratai di seluruh Taiwan, khususnya anggota baru yang kita cintai, yang kita banggakan, perwakilan dari KDEI yang dalam hal ini diwakili Kabag Administrasi dan Kabag Ketenaga Kerjaan yang sudah 2 kali bertemu saya di Taiwan ini, padahal beliau baru beberapa bulan di Taiwan sudah 2 kali ketemu saya. Apalagi kalau beliau bertahun-tahun di Taiwan, insya Allah akan sering ketemu saya. Mohon izin kalau tadi beliau menyampaikan saya baru 2 kali di Taiwan, itu yang berjumpa dengan beliau sudah lebih dari 10 kali Pak saya ke Taiwan. Jadi insya Allah lebih pengalaman saya daripada Bapak kalau soal di Taiwan Pak. Saya udah mulai tahun 2013 ini sudah ke Taiwan, mungkin sampean baru lahir. Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, saudara-saudara saya, seluruh jamaah yang mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kehidupan yang penuh barokah. Amin. Seperti yang kita harap dalam doa bersama-sama tadi, untuk anggota baru, untuk seluruh warga PSHT, untuk kita semua yang hadir di majelis ini di penghujung tahun 25 maksud saya, memasuki tahun 2026 ke depan, tentu yang paling kita harapkan adalah barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Memang hidup ini makin hari harus semakin berarti, semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin lama harus semakin banyak kebaikannya, semakin banyak manfaatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal solihnya, semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya. Itu hidup yang barokah, ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, tahun besok harus lebih baik daripada tahun ini. To be excellent, itu hidup yang barokah, ada dinamika ke arah yang lebih baik. Tambah suwe kudu tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedulurane, tambah kathah amal soleh, tambah kathah sodakoe, tambah kathah ganjarane. Pokok gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kudu tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Gaplek dipangan wedhus mendem. Kayak mendem wedhus ya. Jangan sampai gaplek peringkilan tambah tuwek tambah petakilan. Itu hidup yang gagal. Pokoknya hidup yang barokah itu makin lama makin tinggi nilainya, makin tinggi derajatnya, makin mahal harganya. Ibarat petani yang barokah, semakin lama makin tambah panenannya.
Ibarat pedagang yang barokah, semakin lama semakin besar modalnya, semakin banyak keuntungannya. Ibarat pegawai kayak yang di samping kiri saya ini, makin lama makin tinggi pangkatnya, makin banyak gajinya. Sama kayak penjenengan semua, kalau memang benar-benar barokah, tadi begitu ada pengumuman tambah gaji ya tepuk tangan semua, itu barokah namanya. Jadi kerja itu makin lama makin tinggi pangkatnya, makin banyak penghasilannya, makin banyak gajinya. Ibarat penceramah, semakin lama juga harus semakin banyak, semakin banyak manfaatnya, semakin berkembang jamaahnya. Maka sejujurnya beberapa waktu sempat pesimis sih saya. Mungkin di antara kiai, ustadz atau penceramah yang sering diundang ke Taiwan, itu kalau dibikin peringkat, mungkin saya masuk peringkat pertama. Artinya mulai dulu sampai sekarang masih bertahan, walaupun banyak penceramah-penceramah baru bermunculan. Ya sempat khawatir sih kalau kamu berpaling ke lain hati. Nggak nyangka kalau ternyata jamaahnya masih luar biasa. I love you semuanya. Subhanallah. Mungkin beberapa di antara jamaah yang lama, Abah Anza ini penceramah yang paling awet, artinya paling lama di antara penceramah-penceramah yang sering diundang ke Taiwan. Boleh ditanyakan ke teman-teman yang sudah kawak-kawak, yang sudah lama-lama, mungkin paling sering sendiri Abah Anza. Yang lain paling 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau saya udah lebih dari 10 kali, bahkan mungkin ada 15 kali. Sengaja memang nggak saya hitung, karena selama ini misinya adalah misi dakwah. Jujur saya malu dengan saudara-saudara saya yang di Taiwan. Di tengah kesibukan kerja, di tengah himpitan hutang, mohon maaf karena banyak di antara yang hadir ini wajahnya wajah penuh masalah. Mereka, saudara-saudara saya yang di Taiwan, masih bisa berjuang, masih bisa bikin majelis taklim, masih bisa bikin masjid, masih bisa memikirkan saudara-saudara kita yang di Indonesia. Masa saya yang diberikan kemudahan oleh Allah kok enggak? Masa saya harus kalah semangat dengan saudara-saudara saya yang di Taiwan? Mudah-mudahan kedatangan saya yang berkali-kali ini satu tidak membosankan. Boten ya? Boten. Aku aja nggak bosan sama kamu, masa kamu bosan sama aku? Dan mudah-mudahan bisa menambah motivasi, menambah semangat saudara-saudara saya yang di Taiwan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Para jamaah yang sangat saya hormati rahimakumullah, barokah itu bertambahnya nilai kebaikan, itu barokah. Jadi hidup yang paling tentram itu hidup yang barokah. Pekerjaan yang paling bergengsi ya pekerjaan yang barokah. Rezeki yang paling nikmat dan membahagiakan ya rezeki yang barokah. Duit yang paling baik membahagiakan itu duit yang barokah. Dan perlu diingat, duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi duit disebut barokah kalau banyak maslahatnya, banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya. Dan tanda barokah itu membikin hati ayem, hidup tentrem. Pokok kalau hati ayem, hidup tentrem itu tandanya barokah. Yuk sama-sama diikuti, tanda barokah itu hati ayem, hidup. Diulang, hati hidup. Sekali lagi, hati hidup, itu tanda barokah. Pokok hati ayem, hidup tentrem meskipun duitnya banyak. Cocok? Hati ayem, hidup tentrem meskipun duitnya banyak. Nah sekarang duit banyak, kalau hatinya nggak ayem, hidup nggak tentrem, ya nggak barokah. Gitu loh. Pokoknya barokah itu yang bikin hidup bahagia. Dan kita semua tentu pengen bahagia, betul? Kapanpun
pengen bahagia, dimanapun pengen bahagia, bahkan dunia akhirat kita pengen bahagia. Nggak ada orang hidup pengen sengsara, nggak ada orang hidup pengen menderita. Dan bahagia itu wajib, saudara-saudaraku. Bahagia itu wajib, susah itu dosa. Mungkin agak aneh di telinga penjenengan yang jarang dengar ceramah saya. Masa orang susah kok dosa? Ya, susah itu dosa. Ada yang berpikir, lah kalau saya susah terus berarti saya dosa terus. Betul, betul, memang susah itu dilarang. La takhaf wa la tahzan. Hidup ini nggak boleh susah. Orang susah itu karena yang dilakukan salah. Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Asal yang dilakukan benar, baik, nggak mungkin orang itu susah. Maka kalau kita pengen tahu yang kita lakukan ini baik apa jelek, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apapun kalau hatinya tenang, tentrem, gembira, bahagia, pasti yang dilakukan baik. Melakukan apapun kalau hatinya cemas, gelisah, khawatir, susah, pasti yang dilakukan jelek. Tolong dijawab, Mas, Mbak yang hadir di sini ini, ikut sholawat, ikut zikir, ikut doa, ikut ngaji, perasaannya susah apa seneng? Kelihatan. Pokoknya nek wis wayang ngumpul ngene iki jan ra ketara nek utangmu akeh. Karena yang dilakukan baik, karena yang dilakukan benar, maka yang terjadi di hati kita seneng, gembira, bahagia. Coba orang nyolong, nggak ada ceritanya orang nyolong kok tenang, nggak ada ceritanya orang nyolong kok bahagia, mesti tinggal. Nah, yang bisa jawab itu kayaknya pernah ya. Kenapa? Ya karena takut ketahuan. Orang itu kalau yang dilakukan salah mesti cemas, gelisah, khawatir, dan seterusnya. Kalau yang dilakukan baik mesti tentrem, bahagia. Coba Mas, Mbak, sekali waktu kalau sampeyan sholat malam tahajud, sorry tak kasih sekali waktu soalnya potonganmu orang ngira iso rutin. Maaf ya, sekali waktu kalau sampeyan qiyamul lail sholat tahajud, perasaannya gelisah apa tentrem? Yang nggak jawab nggak pernah tahajud. Halo? Halo. Sekali waktu kalau sholat sunnah di malam hari, perasaannya kira-kira susah apa bahagia? Mesti bahagia karena yang dilakukan benar. Orang itu kalau yang dilakukan baik, benar, mesti bahagia, mesti tentrem. Tapi kalau yang dilakukan salah, mesti cemas, mesti gelisah. Sehingga nggak ada orang ngerumpi kok pakai sound system, apalagi pakai sound horeg. Namanya orang ngerumpi, wong ngerasani kuwi mesti bisik, mesti klesik. Ada nggak yang suka ngerumpi? Ada nggak yang suka bisik-bisik? Ada nggak yang suka ngerasani? Ada, saya tahu kok. Ini orangnya datang. Pokoknya orangnya agak gemuk, pakai jilbab warna hitam. Coba orang kalau lagi gosip, orang kalau lagi ngerumpi, mesti klesik-klesik, mesti bisik-bisik, mesti takut yang digosipin tahu. Halo? Udah gini aja, tolong dijawab untuk membedakan kalau yang dilakukan baik dan benar, mesti hatinya gembira, bahagia, tenang, nyaman. Tapi kalau yang dilakukan salah, jelek, mesti gelisah, cemas, khawatir, susah. Mbak-mbak dulu, mbak-mbak, maaf, jalan bareng